Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qauluhu az-zuhriyah. Adapun perkataan Sayyid al-Marzuki az-zuhriyah. Lafaz az-zuhriyah wa ummuhu Aminatus Zuhriyah atau Ami Halimatus Sa'diyah. Yang dimaksud Zuhriyah di sini adalah maksubatun dinisbatkan li Zuhratin kepada Zuhra. Yang mana lafaz Zuhra bidom zaji dengan idomah huruf zain wa sukunil ha'i dan sukunnya huruf ha. Zuhra wa huwa ismu rajulin adalah nama seorang laki-laki ala sawabi menurut pendapat yang paling benar. Wa akhta'a dan telah melakukan kesalahan man orang ja'ala yang menjadikan lafaz zuhra ismam ro'atin sebagai nama perempuan. Wa huwa zuhra adalah al-jaddu kakek asani yang kedua li Aminata kakeknya Sayyidah Aminah yang kedua. Apa nama? Wa ummuhu Aminatus Zuhriyah. Zuhriyah kakeknya maka Sumarlah. Wa qawluhu as-Sa'diyah. Sementara perkataan Sayyid al-Marzuki as-Sa'diyah Ardo'ahu Halimatus Sa'diyah di fathah sin dengan di fathah huruf sinnya al-muhmalati yang kosong atau sepi dari titik wa sukunil aini dan sukunnya huruf ain al-muhma yang mana huruf ainnya kosong dari titik wa syaddil musannati tahta dan tasydidnya huruf ya yang bertitik dua di bawah. Sa'diyah ya yang bertasydid. Ayil mansubah maksudnya dapat Sa'diyah itu dinisbatkan ila Sa'd bin Abi Bakr kepada Sa'ad bin Abu Bakar. Wa huwa ismu Abi Qabilah Halimah. Sa'ad bin Abu Bakar adalah nama bapak qabilahnya Halimah. Wa qawluhu ardo'ahu. Adapun perkataan Sayyid al-Marzuki ardo'ahu dengan dihasbi ta'nis dengan membuang ta'nis di suasana karena darurat wazan dengan mengikuti atau baiknya wazan harus itu ardo'atu karena dalam bentuk syair maka dia harus mengikuti notnya jadi taknya dibuang. Itu ardo'atu atau ta'nis. Inilah untuk yang membedakan antara mu'annas dan mudzakkar, antara laki-laki dan perempuan. Atau mu'annas yang majasi, contoh baca qad qamatis shalah. Apa as-shalah? Qad qamat. Sungguh telah didirikan sholat. Tapi kalau qad qama hamidun, tidak boleh qad qamat hamid. Karena hamid laki-laki. Kalau qad qamat hamidah. Jadi tak masuk itu fungsinya untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, termasuk salah satu tanda bagi fi'il madhi.
Nah, syarat taknis itu atau syarat-syarat menjubur. Summalam di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, kemudian ketahuilah innal fi'lan bahwa sesungguhnya fi'il itu kata kerja. Illam yaksil bainahu, bila mana fi'il tidak berpisah bainahu wa baina fa'ilihi, dan antara dirinya dengan fa'ilnya. Fa'il itu yang melakukannya, pelakunya. Fa'ilnya berupa al-zahiru al-haqiqi al-ta'anis. Fa'il isim zahir yang hakiki yang mu'annas. Jadi contoh kerja Qomat telah berdiri sapa Hindun. Bila mana antara ini fi'il nih, ini fa'il. Qomat berdiri, yang berdiri siapa? Hindun. Bila mana antara qomat dan Hindun ini tidak ada pemisah, wabaina fi'il yang mendapat tanis, wajib ta'nisuhu, maka wajib memberikan wajib tunjuk ta'nis ini. Tunjuk ta'nis artinya yang disukun. Tidak boleh dia koma Hindun, tidak boleh. Liyadulla ala ta'nisil fa'il, agar menunjukkan muannasnya fa'il yang menjadi fa'il. Wa in fasala bainahuma, dan bila mana fi'il dan fa'il terpisah bi ghairi kita, selain dengan kalimat illa, jaza ta'nisuhu, maka diperbolehkan untuk memberi ta'nis pada fi'ilnya, wa adamu ataupun dengan tidak menggunakan ta'nis, boleh-boleh baik. Kalau seandainya dia dipisah dengan lafaz selain illa. Lakinil ahsan, akan tetapi yang paling bagus ta'nisuhu, tetap memberikan ta'nisnya. Wa amma fi hadhil mansubati, adapun dalam mansubah Sayyid al-Marzuki ini pada kalimat apa tadi? Ardo'ahu halimatu sa'diha. Ardo'ah bukan ardo'at, bukan ardo'at. Yang menyusuinya, yang menyusui di sini adalah Halimah. Fa muta'ayyanun at-tadhkir. Nah, di sini ditakyin atau dijelaskan dengan kalimat tadhkir, dengan bentuk muzakar al-do'ahu, bukan al-do'at. Di luar ini karena do'orat wazan, karena berubah baik untuk melepaskan. Kalau semisal dia di dengan tanduk illa, koma ahadun illa Hindun. Makoma manafi tidak berdiri, makoma tidak berdiri. Ahadun ini menjadi fa'ilnya koma. Makoma ahadun illa Hindun, kecuali tidak ada seorang berdiri kecuali Hindun. Berarti yang dimaksud berdiri di sini adalah Hindun. Kalau seperti ini bentuknya, karena antara fa'il dan fi'il terpisah oleh illa, maka dia tidak pakai ta. Boleh makomas ahadun, tidak boleh, karena dipisah oleh illa. Kalau tidak terpisah dengan illa, selain illa, maka boleh dinyuk ta'nis, boleh tidak. Contoh kerja kalau
mu'annas yang majazi. Kita tadi koma as-sholah, boleh koma as-sholah, boleh koma as-sholah. Tapi yang paling bagus itu koma as-sholah. Atau misalkan shola'a asyamsu, boleh juga shola'a asyamsu. Wala Ibnu Malik di sini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam kitab Al-Qiyamah. Wata'u ta'nisi kalil mani iza kana li'unsa kana indul aza. Wata'u ta'nisi, adapun pemberian ta'nis tadi yang mengiring-iringi al-madiyah pada fi'il madi iza kana li'unsa, bila mana menunjukkan makna mu'annas perempuan ka abad hindul aza, seperti abad hindul aza. Niska abad hindul waqad tubiha al-faslu ta'taqi, dan diperbolehkan memisah dengan meninggalkan ta'nis fi nahri akal qadiyah bintul waqifi. Ata qadiyah bintul waqifi. Ata telah datang sopo kodiyu itu, kodi seorang kodi. Ata telah datang kodiya kepada seorang kodi, sopo bintul waqifi, anak perempuannya waqif. Ya, yang datang sopo bintul waqif. Nah, seharusnya kan atat. Ya, dan sini boleh kalau terpisah, dipisah selain daripada ilah. Boleh dia ata, boleh dia atat. Boleh atat, boleh atat. Nah, yang datang siapa? Betul waqif, anak perempuannya waqif. Kalau dipisah selain dari lafaz ilah. Kalau yang memisahkannya ilah, maka tidak boleh. Qauluhu ata fi'lul madi. Ata itu kan fi'il madi, wal qadiyah itu maf'ul muqaddam, adalah maf'ul, objek yang didahulukan ala fi'ilihi dari fa'ilnya. Wa bintu fa'ilu ata, sementara lafaz bintu menjadi fi'ilnya ata. Walam, dan ketahuilah anak ismal fa'ili, bahwa sesungguhnya isim fa'il min arqa'a, daripada fi'il madi arqa'a. Arqa'a maksudnya apa? Af'ala. Mudhari'nya yuf'ilu. Masdarnya if'alan. Masdarnya muf'alan. Fahuwa muf'ilun. Fahuwa mudhi'un. Al-qa'a yu'ti'u ibqa'an wa mudhi'an. Fahuwa mudhi'un. Isim fa'il yang menunjukkan mana orang yang menyusui. Bitazkir, tapi di sini dalam bentuk muzakkar, bukan wa murdi'ah. Dalam murdi'ah perempuan, ya, perempuan yang menyusui, ada tambahan taknya. Tapi kok murdi tidak, kok dalam bentuk muzakkar. Aidon qala al-Faraq, berkata Imam Faraq, wa jama'atu, dan jamaah in qusida haqiqatal wasfi, bila mana yang dimaksudkan adalah hakikat sifat menyusui, famurdiun, maka sifatnya murdiun diwaili hak tanpa menggunakan kata murdiun, bukan murdiah. Wa in qusida majazul wasfi, namun bila yang dimaksud adalah majaznya sifat, di makna annaha, dengan maksud makna annaha mahalul irqa, wanita tersebut adalah tempat menyusui, fi makana au sayakunu, di setelah atau
akan menyusul pada hari maka mendengarkan. Muti'un bila mana menunjukkan sifat manusia. Jadi kalau menunjukkan tempat, telah atau akan, maka dengan bentuk isim fa'il Muhammad ya Muhammad. Lalu kemudian narasum berikutnya maulidu bima kadal amina wa fatuhu bitoibatal. Yang dimaksud maulid, dapat maulid di sini. Ini bentuk isim makan. Maulid itu bisa bermakna isim makan, bisa bermakna isim zaman. Maulid artinya apa? Hari kelahiran berarti yang dimaksud isim zaman. Tapi kalau dia bermakna isim makan berarti yang dimaksud tempat kelahiran. Namanya isim makan. Sama bentuk sikapnya maulid. Bisa bermakna isim makan, bisa bermakna isim zaman. Tapi kalau maulud nyebutinnya beda kan? Orang yang dilahirkan. Berarti bermakna isim maf'ul. Isim maf'ul yang artinya apa? Orang yang dilahirkan. Tapi kalau maulid hari kelahiran. Adapun maksud di dalam ini adalah yang dimaksud adalah isim makan. Tempat kelahiran. Mauliduhu bi Makkah al-Aminah. Tempat kelahiran yang baginda Nabi Muhammad itu adalah kota Makkah al-Aminah yang aman. Wafatuhu dan wafatnya baginda Nabi Muhammad di Thaibatal Madinah, di kota lahir di Mekah, wafat di Madinah. Ingat ya, maulid itu bisa bermakna isim makan, bisa bermakna isim zaman. Tinggal makna muradnya apa. Kalau masuk bulan maulid berarti hari kelahiran. Tapi yang di sini bukan maksud hari kelahiran, tapi tempat kelahiran. Maulid itu di Makkah. Ayat itu maksudnya yajibu wajib ada kulit mukallafin bagi setiap orang mukallaf ayat tidak meyakini ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh dari Makkah. Beliau dilahirkan di kota wa ursila biha dan beliau juga diutus di kota Makkah. Wa tuwfiya dan wafat bil Madinati di kota Madinah. Wa dufina fiha dan dikebumikan di Madinah. Lahir di Mekah, diutus di Mekah, wafat di Madinah dan dikebumikan di Madinah. Qauluhu al-aminah. Sementara lafaz al-aminah adalah sifat di Mekah, adalah sifat daripada lafaz Mekah. Mauliduhu bi Makkah al-aminah. Sifat dari kata lafaz Musifat bil aminah. Kenapa disifat dengan aminah? La li amnin nas iha, karena di kota Mekah manusia atau orang-orang itu merasa aman. Jahiliyah wa islaman, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Jadi kota Mekah itu memang terjatuh baik di zaman jahiliyah maupun di masa Islam. Wa li'anna Allah Ta'ala ja'alaha haramah, dan karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kota Makkah itu haram, ya,
la yusbut fihi damu, haram untuk mengalirkan darah. Dalam arti tidak boleh di kota Mekah itu diadakan pembunuhan. Wala yuzlamu fihi ahadun, dan juga tidak diperbolehkan berbuat zalim kepada salah seorang. Wala yusadu sayyiduhu, dan juga tidak diperbolehkan memburu hewan buruannya. Nah, ini kan termasuk larangan-larangan bagi orang yang ibadah haji. Wala yuqatta'u hashishuhu, dan juga tidak diperbolehkan memotong rumputnya atau pohonannya araqaba yang masih basah illa lidawain, kecuali kalau untuk dipergunakan sebagai pengobatan. Kalau sengaja memotong boleh haram. Qauluhu al-Madinah, sementara kalimat atau perkataan Syekh Al-Marzuki al-Madinah. Wabatuhu bitaibakan Madinah. Badalun min taibah adalah menjadi badal daripada lafaz taibah. Namanya badal kul min kul. Badal itu adalah mengganti. Saya yang menjelaskan kepada modal dunia. Badal ada 4, badal kul min kul, badal ba'dul min kul, badal walad, badal istimal. Dimaksud dan yang dimaksud dengan Madinah di situ berarti Thayyibah. Thayyibah itu termasuk Madinah, nama lain dari kota Madinah. Termasuk badal kul min kul itu kalau semisal kita baca surat Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah tuntungan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang aman, siratal ladzina an'amta alaihim. Badal daripada lafaz siratal mustaqim itu siratal ladzina. Oh, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Kul min kul, termasuk keseluruhan dari badal yang diikuti. Kalau badal min kul itu sebagian dari badal min kul. Contohnya akal tu ar-riba sebusah, aku makan roti. Yang dimaksud makan roti di sini adalah sebusah, seperti gonyo bae, bukan keseluruhan. Itu badal min kul. Badal istimal apa? Contohnya itu nafa'ani Zaidun, telah memberikan manfaat kepada aku. Apa yang memberikan manfaat kepada Zaid? Ilmu nasi Zaid, bukan Zaid tapi ilmu. Itu badal istimal. Kalau badal walad apa? Rakib itu Hamid misalnya. Aku naik Hamid. Oh, yang maksud adalah Al-Faros, bukan Hamid. Itu badal walad. Ada. Di sini secara tak langsung Imam Nawawi ini menyuruh kita belajar tauhid, tapi sedikit beliau menyinggung masalah ilmu nafi. Ya, setidaknya pernah dengar jaga, ataupun tidak perlu belajar. Badal kul min kulli anna thayyibata, karena kata Syekh Al-Marzuki, thayyibah itu ismu min asma'il Madinah, adalah salah sifat daripada nama-namanya Madinatul Rasul. Walaha asma'un katsirah, dan Madinah itu mempunyai nama yang banyak. Nama Madinah itu banyak. Di antaranya thayyibah tadi. Lahu samanina asman. Dikatakan bahwasanya nama Madinah itu sampai mempunyai 80 nama. Mazkuratan fi Khulasatul Wafah, dan semuanya telah disebutkan di dalam kitab Khulasatul Wafah. Qauluhu di Makkah wa bi Thayyibah. Makkah dan Thayyibah, Makkah dan Madinah itu huma mu'annas, termasuk kalimat yang tercegah dengan sorti dari tanis. Karena polit tanis, karena lafaz Makkah dan Madinah itu termasuk kalimat yang mu'annas wal alaniyah, dan
berupa ilat, mempunyai ilat alamiah. Jadi dia tidak boleh dibaca Madinatul Makatun, nggak boleh, karena dia termasuk isim Ghairul Munsharif. Kamu kata Ibrahim, Sulaiman, Jibril, nah itu kalimat-kalimat isim yang tidak boleh menerima amin, karena penanda kalimat isim itu kan harus menerima amin. Ahmad itu kan bentuk kalimat asalnya itu kalimat fi'il mudhari', nah dibuat sebuah nama, jadilah itu kalimat isim. Tidak boleh Ahmadul. Ramadan, nah itu juga termasuk kalimat isim ghairul munsharif. Dia tidak boleh ketika dalam keadaan jar, ketika dijarkan dia tidak boleh diberi tanda jar, diberi kasroh. Ya, kecuali kalau itu dimudahkan, diidafahkan, disandarkan kepada lafaznya. Jadi bacanya dimakata, boleh dimakati. Wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalatun adapun maqalah. As-salisata asyara, yang ke berapa? As-salisata asyara, yang ke berapa? Salisa berapa? 3 asyara 10 tambah 3 13. Maqalah yang ke-13, qala ba'dul hukama. Ahli hikmah mengatakan, sebagian ahli hikmah mengatakan, yang bagi seyogianya bil adli bagi orang yang berakal. Jika tabat, jikalau dia bertaubat. Ai idza arada taubah, bagaimana orang yang berakal hendak bertaubat. Ayat ala syafri syafri, maka hendaknya yang melakukan 10 hal. Ihdaha salah satunya yang pertama adalah istighfar bil lisan. Membaca istighfar dengan lisan. Maka ayat pula misalnya dia mengucapkan astagfirullah zal jalali wal ikram. Astaghfiru, aku memohon Allah kepada Allah. Dapat Allah dibaca nasab, maka sifatnya pun dibaca nasab. Zal dan zul, zal, yang memiliki jalan keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Min jami'i dzunub, aku memohon ampun dari segala dosa, wal asani dan beberapa kesalahan. Yang pertama beristighfar, lalu wanadul biqalbi, menyesal bil qalbi di dalam hatimu ala ma madha minaz dzunub, atas apa yang terlewati minaz dzunubi daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tidak cuma mengucapkan istighfar baik, tapi harus ada penyesalan di dalam hatinya atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Lalu yang ketiga, wa iqla'u minaz dzunubi fil hal, segera mungkin untuk berhenti dari melakukan perbuatan dosa seketika, tidak lagi nak mulai. Bil badani, secara fisik. Jadi secara anggota fisiknya dia tidak galak lagi melakukan maksiat atau berbuat dosa. Kasai fi ada'il masolih, misalnya
dia selalu mendatangi untuk melakukan perbuatan zalim, melakukan upaya usaha untuk melakukan perbuatan zalim. Segera mungkin seketika untuk dihindari. Lalu yang keempat, wal azmu ala alla yaquda, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali. Ila ma nahallahu anhu abadan, kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah abadan, selama-lamanya tidak galak, tak diulangi kembali. Itu syaratnya taubat, ini termasuk syaratnya taubat berarti istighfar, menyesal, terus apa lagi tadi, berhenti total dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Ila akhir umri, sampai akhir. Wa hubbul akhirah, lalu kemudian hendaknya orang yang tidak bertaubat tadi mencintai akhirat, bil kembali dengan ia berkonsentrasi menghadap ala umur akhirah, atas segala urusan yang berhubungan dengan wabudut dunia, dan membenci dunia. Air bil idbar, maksudnya apa? Bil idbar, berpaling an umur dunia, dari segala urusan dunia. Nah, nanti membatasi, jadi tidak sampai memperkeruhkan hawa nafsu. Wakilatil kalam, menyedikitkan pembicaraan, tidak lagi banyak ngomong. Ruwiyah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, man barang siapa kasuro yang banyak kalam ngomong, kasuro siapa perlu maka banyak juga kesalahannya. Waman, dan barang siapa kasuro siapa perlu yang banyak ngomongnya, kasuro perlu maka banyak pula dosa-dosa. Waman kasuro junubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, karena annaru auladi, maka neraka lebih utama untuknya. Wakilatul akli wa syurbi, menyedikitkan makan dan minum. Silakan. Puasa berarti enggak terangkat sambung. Silakan. Ya Allah, yang nafsu. Kemudian diriwayatkan Annahu sallallahu alaihi wasallam, auliya Allah, kekasih Allah, min khalqihi, daripada makhluknya itu ahlul lapar, wal arsy, dan ahli haus, mereka suka berlapar-lapar dan berhaus. Waman azahu, maka barang siapa yang menyakiti mereka, intaqamallahu minhu, maka Allah akan menyiksa orang tersebut. Wahataka satrahu, maka Allah akan merusak aibnya, tutup aibnya, dibuka oleh Allah aibnya. Wa harrama alaihi aisyahu min jannati, dan Allah akan menghalangi dirinya, menghalangi untuknya aisyahu, kehidupannya nanti min jannati, dari surganya Allah. Dihalangi untuk masuk ke dalam surga Allah. Bagi orang yang telah menyakiti kekasih Allah. Rawahu Ibnu Najjar, hadis riwayat Ibnu Najjar. Hatta yatafarraga lil ilmi, sehingga dengan tirakatnya tadi, meminimalkan makan dan minum tadi, bisa dia gunakan sebagai luang waktunya lil ilmi, untuk belajar, wal ibadati, dan qala asy-syair, berkata seorang penyair, awadan, besok tuwfiya an-nufus, jiwa-jiwa itu akan memenuhi, akan menanggung maka sabat atas apa yang mereka perbuat. Wa yahsudu azaliuna, dan orang-orang itu akan memanen mazara'u, atas apa yang mereka tanam. Apa
Apa yang engkau tanam nanti akan engkau tuai. In ahsinu ahsanu. Jikalau apa yang engkau tanam itu adalah perbuatan yang baik, ahsinu, maka engkau akan memperoleh kebaikan. Maka mereka akan jiwa-jiwa tadi akan memperoleh kebaikan di aksi untuk kebaikan. Wa in asahu fa bi'sa ma sana'a. Wa in asa'u, dan jika selama hidupnya berbuat buruk, fa bi'sa ma sana'a, maka seburuk-buruknya apa yang mereka lakukan. Maka mereka akan mengalami seburuk-buruknya apa yang mereka lakukan. Wallahu subhanahu kan dalam Al-Quran surat Al-Mazal. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik maka akan siapa yang berbuat buruk maka akan dia akan melihat keburukan yang dia lakukan. Allah Subhanahu Allah itu mempunyai kasih sayang bagi kaum dan kemuliaan. Wa in jahilna fahilna biasa. Wa in jahilna, jika kita termasuk orang yang tidak tahu, termasuk orang yang bodoh, fahilna biasa, maka sungguh ilmu kedermawanan Allah itu sangat luar biasa. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, faktubna, catatlah kami al-yawma, hari kiamat nanti, fi malain, masuk dalam kelompok tamassaku bil kitab, masuk dalam kelompok yang berpegang teguh pada Al-Quran. Maka kami bisa mengambil apa bisa mengambil wa adnina, dan cukupkanlah dari wa'fu an jarimatina, dan maafkanlah segala kesalahan kami. Wa nun, dan karuniakanlah anugerah bi amnin, dengan keamanan, innana burra'un, karena sesungguhnya kami burra'un, orang-orang yang tunduk dan patuh. Jadi memang Allah itu kan mempunyai rahmat yang besar. Allah itu mempunyai kasih sayang yang sangat luas. Akan tetapi kasih sayang yang luas itu jangan kita jadikan patokan dalam arti kita terlena, terbuai. Allah Maha Kaya, Maha luas kasih sayang, dia kelak maksiat masuk surga kalau tidak dia. Itu namanya tak nolak ke. Karena Allah Maha Rahmat dan kasih sayang, lagi tidak maksiat terus. Tetap harus diimbangi. Imbangi dengan apa? Ya, amal soleh tadi ngarep ke surga tapi tidak beramal maksiat terus nolak. Wakil lakin naumi, selain menyedikitkan makan dan minum, juga harus meminimalkan tidur. Wala asyair, berkata seorang penyair dari Bahar Khatib, ya kasirul maut, wahai orang yang banyak tidurnya, wal ghafala, dan orang yang banyak lalainya, kasratun naumi turasul al-hasanah, memperbanyak tidur itu bisa mewariskan kerugian. Karena wa inna fil qabri, sesungguhnya di dalam kubur, inna zalta ilaihi, jika engkau sudah masuk ke dalamnya, la rotoba, ya sudah pasti kamu akan tidur selamanya di dalam kubur. Itu yang panjang. Iya, kalau dapat nikmat, kalau dapat nikmat dalam kubur, karena kubur malaikat ada sudah. Yaqulu ba'dal mamat, itu yang panjang itu setelah kematian, bukan di saat itu dunia ini.
lagi karena menunggu hari kebangkitan. Aaminta as-sabah, apakah engkau merasa aman? As-sabah tetap teguh min malakil mauti. Apakah engkau merasa aman dari malaikat maut? Ana munadin bil bayyinah, yang mana malaikat maut ini tadi menyeru bil bayyinah dengan dalil-dalil yang bisa kita jadikan ibarat tubuh. Mana ketika ada orang yang meninggal itu kan termasuk nasihat cukup bagi orang yang Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kana qalilan minal laili ma yahja'un, surat Az-Zariyat ayat 17. Kanu, adanya orang-orang yang bertakwa itu qalilan minal laili, sedikit sekali di waktu malam itu mayang-yangun mereka tidur, orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk sepertiga malamnya mereka gunakan untuk tahajud, untuk zikir, untuk istighfar. Aikan al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa, al-muslimuna yang selalu berbuat baik di dunia, baik bil qauli dengan ucapan, wal fi'li dan perbuatan, ya namuna di dalam mengqadim dengan lain. Mereka itu kalau tidur hanya di waktu yang sedikit, di waktu malam itu hanya sebentar. Karena mereka sudah mengetahui hukum pada hidup di dunia ini. Jadi tidak baca mereka tidak hidup sampai itu. Tapi mereka hidup dengan dilangkah. Wabil ashar, dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Jadi seperti itu malam mereka bergunakan untuk bacaan. Misalnya tadi dipergunakan untuk memohon ampun untuk dirinya dan untuk kaum muslimin dan muslimin. Itu hebatnya orang-orang bertakwa itu, tidak mementingkan diri mereka sendiri, tapi mereka memohonkan ampun juga untuk kaum muslimin. Maqala Rabi' Ashara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana narabna wa annana asrafna ala laza asrafna farub alaina tauban azir li kulli hawfa wasur lana awlati wa amini rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabba awjiratin asobba wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna labi kisari minna bil mustafa rasuli nabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi ada habbi wa alihi wa sahbihi adatusi sufi alhamdulillahi wa ta'ala